Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita bersyukur hari ini masih dimungkinkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu dengan tema bertekun di dalam doa bersama. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami dimungkinkan untuk menikmati persekutuan bersama dengan jemaat-Mu. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan gunakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama berbicara kepada kami, menguatkan iman percaya kami, membaharui kehidupan kami semakin segambar dengan Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang daripadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bertekun bersama, bertekun di dalam doa bersama. Tentunya saya berharap bahwa kita punya kedisiplinan di dalam doa, punya ketekunan di dalam doa. Sebagaimana yang kita kenal bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya tidak tahu seberapa sering Bapak Ibu berdoa
Tapi kalau dengan jujur, ibu bapak disuruh untuk angkat tangan. Berapa kali bapak ibu saudara-saudara berdoa dalam sehari? Ya, saya berharap bahwa setiap hari kita berdoa. Mungkin ada yang 3 kali berdoa. Doa makan paling tidak. Ya, doa sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Atau kalau ada yang lebih dari 3 kali makan, ya paling tidak ingat untuk berdoa. Atau minimal 5 kali sehari, karena bangun pagi diawali dengan doa. Dan ketika tidur di malam hari, ya jangan lupa juga berdoa. Oke, Bapak saudara-saudara, doa menjadi penting bagi kita karena itulah yang dikehendaki Yesus untuk murid-muridnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk umatnya, berdoa. Yesus memberikan keteladanan kepada kita untuk berdoa. Kalau kita mau mendefinisikan doa, sebagaimana Yesus berdoa, di situ kita melihat bahwa doa adalah dalam segala keterbatasan kita datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, membawa segala keterbatasan, kerendahan hati kita, kelemahan kita, bahwa Allah sanggup memenuhi segala kekurangan kita. Ya, jadi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik buruknya kita, mestinya kita punya tempat atau kita tahu kemana kita harus membawa segala keberadaan kita. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, Kristus adalah tempat untuk mengadu bagi setiap kita dalam segala sesuatu. Misalnya dalam Filipi pasal 4 ayat 6, sampaikanlah kepada Bapa, nyatakanlah segala yang ada dalam hatimu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi Allah adalah tempat membawa segala keberadaan kita. Bukan berarti bahwa doa adalah sarana untuk memberikan PR bagi Tuhan, menumpuk sejumlah PR bagi Tuhan. Tetapi sekali lagi, doa adalah jembatan bagi kita, alat bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah yang hidup, dengan Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang sanggup memberikan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudara, kita akan fokus pada doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa ini disampaikan dalam menjelang Yesus akan disalibkan atau dibunuh. Pada dasarnya, bagi setiap kita yang mengalami pergumulan yang hebat, biasanya kita terjebak pada masalah itu, lalu lupa untuk berdoa. Misalnya, Yesus sudah tahu bahwa beberapa jam lagi ke depan, beberapa waktu lagi ke depan, dia akan dibunuh. Dan dalam kondisi ini, justru Yesus mengambil kesempatan untuk berdoa memperlengkapi murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26, ini adalah doa Tuhan Yesus yang terpanjang dalam pembacaan kita saat ini. Yesus masih mendoakan murid-muridnya, mempersiapkan mereka di tengah-tengah beberapa jam lagi ke depan, Yesus akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Menarik saudara-saudara, dalam doa Yesus ada 2 bagian dalam bacaan kita. Ayat 1 sampai 5 berbicara tentang Yesus berdoa untuk dirinya untuk segera dipermuliakan oleh Bapanya di sorga. Ayat 5 mengatakan demikian, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sudah tiba saatnya engkau Bapa mempermuliakan anakmu. Ini doa yang seolah-olah mengarahkan, atau Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi tidaklah untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa untuk para pengikutnya, untuk umat Allah. Bahwa permuliaan Tuhan Yesus
anak yang akan dipermuliakan di sini justru itu terjadi di atas kayu salib. Maksud dari anak Allah akan dipermuliakan justru terjadi di kayu salib. Dan ketika Yesus berdoa, permuliakanlah anakmu, maka di balik salib itulah setiap orang percaya kepada salib bahwa hanya dengan lewat salib, maka manusia akan menemukan keselamatan. Jadi Yesus berdoa bahwa dia akan dipermuliakan di salib, dan di balik salib itulah murid-murid Yesus juga dipermuliakan atau menemukan jalan untuk diselamatkan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ayat 6 sampai ayat 26, kalau kita lanjut pembacaan kita di Yohanes pasal 17, ayat 6 sampai 26, di mana Yesus berdoa 21 ayat kepada murid-murid. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah murid-murid? Apakah 12 ini termasuk Iskariot yang menjualnya, atau murid-murid di sini adalah pasukan 70 atau murid 70, atau siapakah yang dimaksud Yesus? Pembacaan kita, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, mari kita perhatikan di ayat 6. Pertama, murid-murid Yesus yang didoakan oleh Yesus. Di ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus di sini adalah semua orang dari dunia ini yang telah mendengar dan menerima percaya kepada firman yang diajarkan oleh Yesus tentang Allah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tentang Bapa, siapa Bapa yang sesungguhnya yang diajarkan di dalam Yesus. Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, bagi yang dimaksud di sini adalah bagi semua orang dari dunia ini yang mendengar, menerima dan percaya kepada pemberitaan Tuhan Yesus. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah bagian dari murid-murid yang telah didoakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi ragu dan bertanya-tanya bahwa apakah saya ini murid Tuhan Yesus atau bukan? Apakah saya ini akan ikut dipermuliakan atau tidak? Jelas firman-Nya saat ini, semua orang yang mendengar, yang menerima pengajaran Tuhan Yesus, yang mendengar, menerima Allah yang benar, nama yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa saja dari dunia ini yang mendengar dan menerima. Ini sangat jelas dilanjutkan di ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang percaya bahwa Yesus dari Allah, Yesus diutus oleh Allah, dan mereka inilah adalah milik kepunyaan Tuhan yang didoakan oleh Yesus untuk dipermuliakan bersama-sama dengan dirinya. Sekali lagi, jangan ragu Bapak, Saudara-saudara, bahwa kita adalah bagian dari murid-murid Tuhan Yesus yang didoakan oleh Tuhan Yesus untuk dipermuliakan di dalam Tuhan sendiri. Yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, di ayat 9. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Murid-murid yang dia doakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa bagi mereka yang telah engkau berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu. Tentunya di sini Yesus berbicara secara khusus tentang murid-murid. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah sendiri untuk diserahkan kepada Yesus menjadi miliknya, untuk segambar dan serupa dengan Kristus. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang telah ditentukan sejak dunia belum ada. Nah, ini tentunya perlu untuk kita renungkan siapa mereka.
terima atau tidak terima teologi predestinasi, bahwa memang ada orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi miliknya, milik kepunyaannya, untuk menjadi muridnya, untuk serupa dengan gambar dan rupa Yesus. Saya kira kita tidak bisa menggugat kemutlakan Allah, otoritas Allah untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi miliknya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, atau bahkan sebelum kita keluar lahir ke dunia ini, ada orang yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya dalam keyakinan yang teguh, Yeremia mengatakan, sejak dari dalam kandungan ibuku, aku telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Dan banyak kemudian nabi-nabi, banyak kemudian murid-murid, termasuk murid-murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi milik Kristus, sebab mereka adalah milik Tuhan. Kalau kita memperbandingkan antara poin pertama dan poin kedua tentang siapa murid Yesus, saya kira ini seperti tulisan yang berada pada pintu, bahwa di depan pintu sorga itu tertulis, siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Dan ketika masuk dalam sorga, menutup pintu itu, maka di balik pintu itu ada tertulis, engkau masuk karena engkau adalah milikku, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi, ada orang yang memang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik, atau menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dan saya kira kita tidak berhak untuk menggugatnya, karena itu sekali lagi itu adalah otoritas dari Allah sendiri. Yang ketiga, Yesus berdoa di ayat 9 bukan untuk dunia ini, tetapi untuk mereka, umat kepunyaan Allah. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Bukankah dunia ini adalah milik kepunyaan Tuhan? Sebagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, apa makna dari doa Yesus? Berdoa bukan untuk dunia, tetapi berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Saya kira berbicara tentang dunia, ini konotasinya lebih pada angkatan atau kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terhadap Yesus. Kelompok-kelompok yang menolak firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu di kayu salib, satu doa untuk mereka dari Tuhan Yesus, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa Tuhan Yesus untuk dunia atau kelompok yang melakukan perlawanan, penolakan terhadap nama, terhadap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan ini doanya luar biasa untuk kita, baik yang sudah ditentukannya dari semula maupun kita yang menerima firman-Nya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, yaitu kita yang mendengar, percaya kepada firman-Nya. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya saudara-saudara, kehidupan kita, murid-murid Tuhan Yesus, dipelihara, didoakan oleh Tuhan Yesus untuk dipelihara Allah di dalam nama Tuhan sendiri, yaitu nama Tuhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Berarti kita dipelihara di dalam Tuhan Yesus, kita dipelihara di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apapun yang engkau minta di dalam namaku akan kuberikan. Cuma masalahnya adalah kamu belum meminta sehingga tidak diberikan. Dan kamu bisa melakukan apapun yang belum aku lakukan. Ini sebuah pesan yang luar biasa kalau kita menangkapnya, orang yang percaya bahwa Tuhan
Tuhan Yesus berdoa untuk kita, untuk dipelihara di dalam Tuhan, untuk dijaga oleh Tuhan, dengan pesan bahwa namamu yang engkau berikan kepadaku, itulah yang akan memelihara mereka. Jadi kita dipelihara oleh Bapa di dalam Kristus Yesus, dan dipermuliakan di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa firman Tuhan. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kamu minta kepada Allah akan diberikan kepadamu di dalam namaku. Ini juga menjelaskan tentang keintiman, kesatuan hakikat antara Yesus, antara anak dan Bapa, antara Yesus dan Allah. Bahwa Yesus adalah Allah, Bapa di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Bapa. Untuk semakin meyakinkan murid-murid bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan sekaligus menjadi tujuan. Tidak sekedar jalan, tetapi menjadi tujuan bagi murid-murid, bagi setiap kita yang percaya. Saudara-saudara, ada satu kisah yang cukup menarik bagi saya. Ketika masih pelayanan di Ursalu, ada seorang anak anggota jemaat, ketika dia datang dari perantauan untuk memakamkan ayahnya, dia mengatakan, bercerita kepada saya, "Pak Pendeta, apakah saya ini masih layak disebut sebagai anak Allah? Apakah saya ini akan diselamatkan?" Saya katakan, bukan saya yang menentukan Anda selamat atau tidak, tapi yang menentukan itu adalah iman, keyakinan, percaya kepada Kristus Yesus. Yesuslah yang membuat kita diselamatkan. Lalu dia mengatakan, oke, saya percaya kepada Yesus, tapi saya selalu dihantui dengan penyesalan, dengan rasa pengalaman hidup di mana saya dan itu selalu menghantui saya dan membuat saya selalu bertanya, masih layakkah saya di hadapan Tuhan? Mungkinkah saya diselamatkan? Saya mengatakan, tidak seorang pun yang lepas dari namanya dosa. Tapi di dalam satu namalah, yaitu dalam Kristus, melepaskan kita dari dosa. Kalau kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, maka hanya satu jaminan, keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan, kita akan dipermuliakan di dalam Kristus. Imanlah yang akan membawa kita pada jalan keselamatan. Saudara-saudara, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kepada Petrus dan murid-murid yang lain menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus tentu tahu bahwa murid-murid ini sudah mendengar firman, sudah percaya kepada Yesus, telah dikuatkan, tapi Yesus tahu bahwa iman mereka akan tergoncang. Ketika Yesus disalibkan, mereka akan tercerai-berai. Mereka akan berada dalam situasi yang sangat berat. Tetapi Yesus terus berdoa bagi mereka. Satukanlah mereka, jadikanlah mereka satu. Karena iman mereka, keyakinan mereka terhadap Yesus, itulah yang akan menuntun mereka untuk menghadapi situasi yang sulit, termasuk melanjutkan pemberitaan kebenaran, keselamatan kepada orang-orang, kepada semua orang. Itulah sebabnya Yesus berdoa. Yesus menghargai pemberitaan firman yang telah diterima, yang telah dipercaya oleh murid-muridnya. Sekalipun dalam kelemahan, sekalipun mereka menyangkal. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal ada muridnya yang akan menjualnya. Tetapi Yesus tetap berdoa bagi mereka. Karena itu saudara-saudara, doa sangat penting bagi kita. Yesus telah meneladankan kita untuk berdoa, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Yesus menjelang matinya berdoa untuk murid-muridnya dalam situasi yang sulit pada saat ini. Dibutuhkan gereja untuk saling menguatkan, saling mendoakan,
satu dengan yang lain. Supaya orang percaya itu, murid-murid Tuhan Yesus, tetap satu, membawa api kehidupan dalam segala ketakutan dunia. Saudara-saudara, mari kita terus membangun persekutuan kita yang kuat di dalam doa bersama. Sebagai murid-murid, tetap satu di dalam satu ruangan berdoa menantikan kuasa Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Dan juga firman Yesus bagi kita, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir memberkati kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus yang kita baca dalam leksionari, bahwa berbahagialah engkau ketika engkau dianiaya, ketika engkau mendapatkan tantangan oleh karena namaku, karena pada saat itu Roh Allah penuh di dalam kami. Jangan engkau melakukan kejahatan, jangan engkau menderita karena kejahatan. Mari Bapak, saudara-saudara, tekunlah dalam berdoa, karena hanya dengan berdoa membawa kita pada spiritualitas iman kita, keintiman kita kepada Tuhan, bahwa Bapa adalah Allah kita. Dan ketika kita berdoa sebagai tanda bahwa kita sungguh menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, dan di satu sisi kita percaya ada Allah, di dalam namanya, di dalam nama Yesus, kita mampu menghadapi segala tantangan kehidupan. Kekuatan kita adalah di dalam doa, dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terlebih dalam kondisi saat ini yang sangat sulit, mungkin membingungkan bagi banyak orang, termasuk pemerintah kita. Kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah berdoa bagi setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Yakin, percaya, ketika kita mengimani bahwa Yesus mampu membawa kita mengalami keluar dari kondisi-kondisi yang paling sulit, percayalah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Semuanya telah dipulihkan di kayu salib. Itu artinya ada kekuatan bagi murid-murid untuk terus berjalan, memberitakan firman, membangun persekutuan doa bersama, menjadi pembawa-pembawa kehidupan, yaitu firman Tuhan. Tetaplah berdoa, jangan melupakan, hanya dengan doa, dengan tangan yang terlipat, kita punya kekuatan. Dengan lutut yang merendah, kita akan ditinggikan oleh Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami dengan firman-Mu, bahwa sebagaimana Yesus telah berdoa untuk murid-murid, di mana di dalamnya kami didoakan oleh Yesus. Karena itu kuatkanlah kami untuk menerima firman yang telah diajarkan oleh Yesus, untuk kami tetap berpegang teguh di dalamnya, sebagai murid, sebagai milik kepunyaan Allah sendiri. Biarlah kami terus disiplin di dalam doa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan doa kami memiliki kekuatan, dipenuhi oleh Roh Allah untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin sulit bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin.